Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 21 ayat 5-11. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu-batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, janganlah sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan harian saya tanggal 24 November ini berjudul Njur Ngopo. Seperti kita tahu, bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas 21 ayat 5-11. Njur Ngopo adalah sebuah pertanyaan sederhana yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tutur menjadi memangnya kenapa? Bahasa Inggrisnya so what? Kalau ditelusuri lebih jauh, pertanyaan itu bisa berarti sebuah pertanyaan begini. Apa relevansinya? Kalau mau lebih lugas dan kasar menjadi begini. Lalu apa urusanmu dengan itu? Ketika aktivitas harian yang kita jalani dibenturkan dengan pertanyaan njur ngopo, kita menjadi sadar akan efektivitas pengelolaan hidup kita. Bayangkan misalnya kita menghabiskan waktu berjam-jam membaca dan memposting berita tentang Kepulauan Habib Rizik dan reaksi Nikita Mirzani serta pola tingkah para tokoh politik. Lalu kita bertanya pada diri sendiri, njur ngopo? Saudara-saudara, dalam bacaan Injil, ketika Yesus meramalkan kehancuran Yerusalem, para murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau hal itu akan terjadi? Jawaban Yesus atas pertanyaan pertama adalah waspadalah. Yesus melanjutkan dengan jawaban atas pertanyaan kedua tentang kedatangannya kembali dan kesudahan alam semesta. Rupanya, pertanyaan tentang kapan akan terjadi itu tidak relevan. Lebih relevan orang untuk lebih waspada daripada menghitung-hitung kapan terjadi. Njur ngopo? Apa relevansinya Injil hari ini untuk kita? Sekurang-kurangnya saya akan tunjukkan 3 relevansinya buat kita. Pertama,
Peringatan Yesus, waspadalah. Rupanya pertanyaan para murid tentang waktu terjadinya itu kurang penting dibandingkan dengan waspadalah. Matius 24 ayat 36 sampai 42 menyatakan yang sama. Berjaga-jagalah. Waspada itu berarti berjaga-jaga. Sadarilah. Di situ dalam Matius 24 tadi dinyatakan bahwa orang mesti berjaga-jaga, orang mesti sadar apa yang terjadi sekarang ini. Berjaga-jagalah, jangan-jangan aktivitas yang kita jalani ini tidak efektif. Bagaimana menilainya? Nah, ketika kita bertanya pada diri sendiri, njur ngopo, lalu kita bisa menjawab, ya atau tidak. Ada efektivitasnya atau tidak? Ada tindak lanjutnya atau tidak? Ada gunanya atau tidak? Ada yang bisa dibuat atau tidak? Kalau ternyata kita tidak punya alasan sehingga tidak bisa menjawab, berarti hidup kita tidak efektif. Membuang-buang waktu aja. Seperti ibu-ibu ngerumpi itu juru ngopo. Ya tidak ada perbaikan apa-apa. Cuman itu tidak efektif dalam mengelola kehidupan. Kedua, kedatangan Yesus yang kedua. Barangkali kedatangan Yesus yang kedua ini kurang mendesak untuk kita. Tetapi ketika kedatangannya kita tarik menjadi kedatangannya secara pribadi, untuk kita relevansinya nampak. Sebab Yesus datang bisa setiap saat untuk kita. Waspadalah. Sadarilah sentuhan-sentuhan kasih Yesus. Rasakan sentuhan tegurannya juga melalui pengalaman-pengalaman pahit. Dia datang kepada kita, menuntun dan memberi inspirasi, menegur, mengajar, dan seterusnya. Ketiga, akhir zaman memang belum relevan karena beberapa ramalan tentang akhir zaman atau hari kiamat yang pernah ditampilkan terbukti tidak ada yang tepat. Yang relevan adalah akhir dunia pribadi kita, kematian kita. Kita diingatkan bahwa hidup kita ini terbatas, akan berakhir. Waspadalah, berjaga-jagalah agar hidupmu kamu kelola dengan efektif. Saudari-saudara, mumpung kita masih hidup, mumpung masih ada kesempatan, mari kita mohon terang Roh Kudus agar menuntun kita mengelola kehidupan kita dengan lebih efektif, meskipun hanya bermodalkan satu pertanyaan, njur ngopo. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami, dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.